dipersembahkan oleh Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Tatalu. Menarik karena mereka bermain musik dengan alat-alat yang tidak lumrah, tidak biasa. Ada panci, ada dandang, ada ember, macam-macam. Dan ini masih ada korelasinya dengan topik kita kali ini. Kita semua tentu punya mimpi. Dan kita ingin mewujudkan mimpi kita dalam kehidupan kita. Tetapi banyak orang yang juga gagal mewujudkan mimpi mereka. Kalau Anda gagal mewujudkan mimpi Anda, apa yang akan Anda lakukan? Ada yang bunuh diri. Ada yang patah semangat. Tapi dengarkan cerita tamu-tamu Kick Andy kali ini. Menarik untuk disimak. Dan yang pertama kita panggil dan kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Nyoman Sumerta. Selamat datang di acara Kick Andy, Pak Nyoman. Silakan duduk. Setahun yang lalu saya diajak oleh pengusaha oleh-oleh Bali, oleh-oleh Krishna ya, memperkenalkan saya pada Pak Nyoman. Pak Nyoman Sumerta. Kisahnya menarik dan saya bilang satu hari nanti saya akan mengundang Pak Nyoman di acara Kick Andy. Ternyata ketika Anda membangun restoran bebek tepi sawah itu tidak sengaja dan itu bukan mimpi Anda ya. Bukan, Pak. Nah, menarik karena waktu itu sebelum Anda sukses terjun ke bisnis restoran, saya dengar Anda nyaris bangkrut atau sudah bangkrut? Nyaris bangkrut, Oh, Pak. nyaris bangkrut. Doa saya kok jadi jelek ya. Nah, saya dengar itu berkaitan dengan berbagai peristiwa, Ya, krisis moneter, Perang Teluk, perang Teluk, krisis moneter, bom 2 kali, Pak. bom Bali pertama Dan kedua. ya di Legian dan Ya. kemudian bom Bali kedua di Jimbaran. Jimbaran, ya. Itu semua membuat Anda nyaris bangkrut. Iya, Pak. Karena Apa kan yang terjadi? karena kan pemerintah melarang tamu-tamu Eropa, Amerika untuk berkunjung lagi ke Bali, Pak. Sementara mereka juga dari negara-negara itu pemerintahnya sendiri melarang. Melarang, Ya? istilahnya travel warning. Travel warning pasti, waktu ya. itu, iya. Tapi sebelum kita Ya, mendengar cerita langsung dari Pak Nyoman, ada baiknya kita ikuti dulu perjalanan hidup dan bisnis Pak Nyoman berikut ini. ide bisnis bisa datang dari mana saja, bahkan di saat kita sedang terpuruk sekalipun. Hal ini dialami oleh Nyoman Sumerta, seorang seniman dari Ubud, Bali, yang kemudian banting setir menjadi pengusaha kuliner. Berbekal resep keluarga istrinya, Nyoman Sulasi, ayah dari 5 anak ini, membangun bisnis kuliner dari titik minus. Kini, pria lulusan sekolah menengah pertama ini dikenal sebagai pemilik salah satu restoran terkenal di Ubud, Bali, yaitu Bebek Tepi Sawah. Om Swastiastu. Sesuai dengan namanya, menu andalan dari Bebek Tepi Sawah restoran adalah bebek goreng. Setiap harinya restoran yang awalnya bernama Tepi Sawah ini melayani ratusan pelanggan dan tidak pernah sepi. Tidak hanya menawarkan menu bebek, restoran ini juga menyajikan menu lainnya mulai dari menu masakan Asia maupun makanan internasional.
Darah seni yang mengalir di tubuhnya membuat pria berusia 57 tahun ini tidak meninggalkan passionnya. Sebagai seniman, desain restoran yang indah dan kental dengan budaya Bali ini dirancang sendiri oleh Nyoman. Kini, bebek tepi sawah tidak hanya dapat dinikmati di Bali. Mengembangkan usahanya, Nyoman juga membangun bebek tepi sawah yang tersebar di seluruh Indonesia dengan sistem kerjasama. Jadi sebelum industri pariwisata Bali dihantam oleh berbagai cobaan ya, mulai dari perang Teluk, kemudian krisis moneter dengan turunnya Pak Harto waktu itu ya. Kemudian juga ada bom Bali 1, bom Bali 2. Anda sebenarnya sukses ya dalam berbisnis. Punya galeri, punya galeri patung Pak. Ada di emas, ada juga mebel. berapa karyawannya dan berapa omsetnya waktu itu? Kalau untuk galeri, Ketika Anda betul-betul sukses. ya 1 bulan itu omset 1 M lah Pak. 1 bulan 1 miliar waktu Ya itu. untuk kan patung, galeri, restoran. Tapi semua itu kemudian hancur berantakan. Iya Pak. Gara-gara bom Bali 1, bom Bali 2. ya. Itu kan dialami juga oleh pengusaha-pengusaha lain di Bali ya. Hampir semua Pak. Hampir semua. Banyak galeri yang dijual waktu itu Pak. Galeri dijual, banyak sekali yang dijual. Nah, seberapa Tutup, parahnya kondisi bisnis Anda waktu itu? Ada PHK? Ada yang ditutup? Tidak sampai PHK Pak, tapi karyawan saya itu penuh pengertian ya Pak. Jadinya Artinya? walaupun bonusnya sedikit masih tetap kerja. Karena juga cari kerja tempat lain juga susah Pak. Waktu itu saya sampai jual mobil Pak, gajiin karyawan. Ada beberapa mobil ya kalau tidak cukup uangnya dijual. Untuk bayar gaji karyawan. Ya. Baik, tentu semua kita yang di studio maupun penonton di rumah ingin tahu bagaimana kemudian Pak Nyoman mulai mendirikan restoran Ya. yang kemudian berkembang seperti sekarang dengan nama Bebek Tepi Sawah. Untuk itu, ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, saya akan segera kembali. Rata-rata orang datang ke situ cuma numpang kencing. Betul Pak. Sampai saya beli kertas kan susah Pak. Tiap hari harus beli kertas, tabung kencing enggak belanja Pak. Saya kasih kotak, kasih uang, harus bayar 2.000 Pak masuk ke rumah.